majelis ilmu ini, majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan menjadikan dalam catatan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat kelak. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti dan Allah kumpulkan kita bersamanya dan bersama para nabiyin, was-siddiqin, was-syuhada'i, was-shalihin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 ya. Ayat yang ke-62 masih dalam kisah dalam ayat 62 ini balasan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi dalam urutan ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Tsumma qala ta'ala hakiman bainal firaqil kitabiyyah. Allah memberikan balasan kepada para Ahlul Kitab, kelompok-kelompok Ahlul Kitab. Allah menyebutkan innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu. Orang-orang Yahudi. Wan nasara. Orang-orang Nasrani. Was-sabiin. As-sabiin siapa mereka? Umat sebelum umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang mereka beriman, tapi dalam keyakinan mereka itu masih ada kepercayaan terhadap bintang-bintang dan pengaruh yang ada makhluk-makhluk yang lain. Oke? Lalu Allah katakan man amana billahi. Lalu mereka beriman. Allah sebutkan ya orang beriman, Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, ini syaratnya nih. Lalu wa amila salihan. Mereka beramal saleh, iman kepada Allah dan kepada hari akhir serta beramal saleh. Allah katakan falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Tercatat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, juga tidak ada rasa kesedihan. Nah, ayat ini kalau kita salah-salah memahaminya, maka ini seakan-akan di sebagian orang mengatakan adalah semua agama sah. Nah, kenapa sebab? Ya, orang beriman Allah sebutkan di sini. Orang Yahudi, orang Nasrani dan Sabi'in, ya kan? Kalau mereka beriman kepada Allah ya dan beriman kepada yaumil akhir serta mereka beramal saleh, sudah mereka dapat pahala. Yang betul pemahamannya gimana? Yang benar gimana? Nah. Gimana pula beriman Rasulullah, dia hidup di masa sebelumnya? Ya kan? Mereka ini kan hidup sebelum Rasulullah SAW. Oke, sudah bagus. Perlu penyempurnaan. Saya bisa memahami. Ini ayat ini kalau salah-salah kita melihatnya ya, maka ini berarti sama saja. Orang Yahudi dia beriman kepada Allah dan berbuat baik, sudah. Ya. Nah, jadi mereka di saat
Orang-orang beriman, kita orang beriman ya. Orang Yahudi, ya kan? Di saat diturunkan Allah kepada mereka, siapa nabinya? Nabi Musa. Beriman dia kepada Nabi Musa dan menjalankan syariat Nabi Musa alaihi salam. Ya, kemudian beriman kepada yaumul akhir yang didakwakan oleh Nabi Musa. Kemudian dia beramal sesuai dengan panduannya, ya kan? Mati dia. Maka bagi mereka pahala. Begitupun orang Nasrani. Nabi Isa ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, ya, dia tidak menyembah Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada syariatnya, ya, beriman kepada Allah dan yaumul akhir, serta kemudian mereka beramal saleh, bagi mereka pahala dan mati mereka dalam keimanannya. As-Sabi'in juga demikian. Nah, jadi ada orang yang ingin seakan menyamakan. Allah menyetarakan orang beriman Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Kalau mereka beriman kepada Allah yaumil akhir, ya kan, dan kemudian beramal soleh, berarti mereka juga masuk surga. Nah, kalau hari ini tidak, apa sebab? Nah, karena sudah ada Nabi terakhir yang membawa risalah, menyempurnakan risalah sebelumnya, sampai Nabi mengatakan apa? Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi, ya kan? Tidak ada seorang dari Yahudi dan Nasrani lalu mendengarkan tentang risalahku, tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, dia tidak beriman, fahuwa finnar, maka dia di dalam. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani hari ini tidak ada, ya, yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Mereka yang hidup di zaman ketika Nabi mereka diutus, beriman kepada Nabi Musa, ya, kemudian mati dalam keimanan. Di saat dia beriman kepada Allah dan keimanan kepada Nabi Musa sebagai seorang Rasul, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang Rasul, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ya, maka dia meninggal dalam keimanan dan beramal saleh dia, maka falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sampai di sini paham ya? Nah, tapi banyak nanti itu, banyak orang ingin menyamakan semua agama berdalil dari ayat ini. Oke. Wa hadzal hukm ala ahli kitab khassa, karena as-sabiin, ya, orang-orang as-sabiin as-sahih indahum min jumlati firaqin nasara. Kalau Syekh Sa'di menyebutkan as-sabiin ini bagian dari kelompok dari kaum Nasrani. Fa akhbara Allah anna al-mu'minina min hadhil ummah wal yahud wan nasara was sabiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, wa saddaqu rusulahum, dan mereka membenarkan rasul yang diutus kepada mereka di masanya, ya kan? Fa inna lahumul ajrul azim wal aman. Kata Sa'di, bagi mereka pahala yang besar dan keamanan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa khawatir, rasa takut, juga tidak ada kesedihan. Karena mereka beriman, dijamin Allah Subhanahu wa taala surga, dijamin bagi Allah Subhanahu wa taala pahala di sisinya. Wa amma man kafara minhum, ani kelanjutannya. Ingat nih. Agar kita tidak bisa menyamakan, tidak mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, Sabi'in sama dengan orang beriman. Jika dia beramal saleh, bagi mereka pahala di sisi Allah, tidak. Wa amma man kafara minhum billahi wal yaumil akhir, yang kufur kepada Allah, tidak beriman, dan kufur kepada yaumil akhir, fahuwa bididdi hadhil hal, maka kondisinya tidak seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam ayat ini apa dia? Pahala di sisi Allah. Yang kedua, tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Tapi yang kufur, maka kebalikan dari apa yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Ya, maka dia tidak punya pahala, dia memiliki rasa takut, dan mereka juga bersedih.
فعليه الخوف والحزن والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وأن هذا مضمون أحوالهم وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعد الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها ومن رحمته وسعت كل شيء. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam ayat ini Allah jelaskan bagaimana ya keadaan mereka dalam keadaan orang-orang yang beriman di masa itu. Allah taala alam. Ana ulama dzakara Bani Israil, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israil wa dhammahum, dan Allah cela mereka. Wa dzakara ma'asihim wa qaba'ihim wa qaba'ihum, dan Allah sebutkan dosa dari mereka, dan Allah sebutkan juga keburukan mereka. Rubama waqa' fi ba'd an-nufus annahum kulluhum yashmaluhum adh-dhamm, maka semuanya mendapatkan celah ya. Fa'arad al-bari ta'ala ayyubayyin man lam yalhaqhu adh-dhamm minhum biwasfi. Maka di sini Allah ingin menjelaskan siapa orang mendapatkan celaan dan siapa yang tidak. Di sinilah maksudnya. Allah mencela yang tidak beriman. Allah memberikan keselamatan kepada orang yang beriman. Nah, di sini agar kita tidak menghukumi semuanya gitu loh. Ya, menghukumi semuanya karena ada orang di masa itu beriman, beramal saleh, ada hukumnya. Yang tidak beriman ada hukumnya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan pahala bagi orang beriman, Allah kembali menceritakan tentang orang-orang Bani Nah, belum habis cerita kita tentang Bani Israel ini. Masih banyak lagi kisahnya. Nah, kisah yang akan kita baca ini ya luar biasa. Sampai nanti kisah di dalam surat Al-Baqarah inilah kisah sebab dinamakannya surat Al-Baqarah. Ayat yang keberapa itu? Yang ke-67. Tapi kita baca dulu ayat yang ke-63. Allah katakan, "Wa idz akhadna mitsaqakum." Allah sebutkan dalam ayat ini, ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian. Allah banyak janjinya kepada orang Bani Israel. Banyak sekali disuruh taat, tapi dia tidak mau. Jangan sembah anak sapi, disembah juga. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan mereka, tapi mereka sembah anak sapi. Masih banyak janji-janji yang telah Allah buat kepada mereka, tapi mereka tidak tepati. Sampai Allah Ta'ala kata, wa rafa'na, kami angkat, fauqakumut tur, Bukit Tur Sina itu diangkat kepada mereka. Apa kata Allah? Khudhu ma atainakum biquwwah. Tidak ada kalau bahasa Jawa, tidak ada di balik itu ancaman Allah. Diambil bukit itu, Nah, ambillah kitab tuh, imani, percayai. Khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Bayangkan itu, Allah katakan kepada mereka ya, ambil, diangkat Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina di mana? Di Mesir. Bukit Tur Sina. Ya. Wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang erat-erat itu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Sampai seperti itu Allah katakan kepada Bani Israel. Diancam, diingatkan. Ingatlah ketika Allah ya mengambil sumpah-sumpah janji dengan kalian. Allah angkat Bukit Tur Sina. Allah katakan ambillah ya apa yang telah diberikan kepada kalian dengan kuat, pegang baik-baik. Ya. Ingatlah, pelajarilah supaya kalian menjadi orang bertakwa. Tapi Allah katakan lagi, "Tsumma tawallaitum." Ya, mim ba'di dzalik, lagi-lagi kalian berpaling. Sebegitu ancaman yang Allah berikan kepada Bani Israel. Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalik. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu
lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka kalian menjadi orang yang merugi. Mari kita lihat bagaimana Syekh Sa'di mengatakan, wadhkuru akhadna mitsaqahum wal ahdul thaqil al muakkad bit takhwif lahum. Ini ancaman ini kepada Bani Israel. Biraf'it turi fawqahum, diangkatnya bukit Tursina itu di atas mereka, diangkat. Ya, lalu kemudian wa qila lahum khudhu ma atainakum, ambillah kitab Taurat itu, pegang, pelajari baik-baik. Ya, biquwwa bijiddin wajtihadin wasabrin ala awamirillah, dan bersabar kalian dalam menjalankan perintah-perintah dalam kitab Taurat itu. Wadhkuru ma fihi ay ma fi kitabikum bi an tatluhu wa tata'allamuh. Baca kitab Taurat dan pelajari isinya. Itu Allah menyuruh mereka, ambil, pegang baik-baik, kuat-kuat, baca, pelajari. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Adzabullah wa sukhti wa litakunu min ahli taqwa. Fa ba'da hadha at-ta'kid al-baligh, setelah Allah menyebutkan ya ta'kid ya dengan penguatan yang luar biasa ini, thumma tawallaitum ay wa a'radtum, kemudian kalian berpaling juga. Sudah begitu ancaman keras yang Allah berikan kepada mereka, tapi tetap mereka tidak mau, Bang. Wa kana dzalika mujiban li yahilla bikum a'dhamal uqubat. Nah, kalau itu berarti kalian sendiri yang mengundang azab itu. Kalian sendiri yang minta azab itu diturunkan kepada kalian. Memang pantas azab itu diberikan kepada kalian. Kenapa? Karena tak ada satu janji pun yang kalian tepati. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah, ini kan ayat yang Allah sebutkan ini di dalam surat Al-A'raf ya, ada ceritanya lebih panjang di sana, di mana humul ladzina dzakarallahu qissatahum fi mabsuta fi surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf nanti silakan dibaca, dibuka ayat itu, bagaimana Allah menceritakan panjang lebar tentang yang mereka ini kan punya hilah. Mereka itu kan di hari Sabtu itu hari untuk ibadah. Tidak boleh tidak boleh mencengikkan ya. Tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu itu. Bayangkan, ini ujian berat Bani Israel. Nah, ya. Tapi ini artinya memang mereka ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memang dasar keras kepala. Ya, membuat hilah. Apa itu hilah? Bakila bahasa Arab, bakila. Hilah bahasa Arab. Bakila berarti mengkampar kan dari bahasa Arab dia ambil tadi. Bakilanya, berhilah, apa bahasa Indonesia rayanya? Berkilah ya. Berhilah, ia membuat tipu daya ya. Tak boleh kasih kon, tak malahnya, tapi kau kami kau jangan. Nah, itu bahasa Cina terakhir kan. Nah, mereka ini di sini, mereka was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt. Di hari Sabtu enggak boleh mereka ini cari ikan. Mereka harus fokus ibadah. Tapi ujiannya hari Sabtu itu banyak pula menggilek-gilek ikan. Tak sabar mereka Bani Israel. Ya, gilek pantau. Mau dia pantau, mau dia nak ikan bukan? Nah, oleh karenanya fa'aujaba lahum hadzal dzambal azim an ghadiballahu alaihim wa ja'alam qiradatan khasiin hakhirina zalilin. Jadi mereka ini memang tidak mencari ikan di hari Sabtu. Nah, mereka pasang pukat. Mereka pasang penangkap ikan di hari Jumat. Enggak malahnya. Enggak hari Sabtu, enggaknya masalah. Ya kan? Lalu diangkat di hari Ahad. Hari Ahad, Sabtu itu mereka ibadah memang. Tapi sudah dipasangnya
ya alat penangkap ikan itu di hari Jumat. Kan tidak salah kami. Yang dilarang di hari Sabtu. Sebetulnya kan ujian mereka ujian ketaatan di situ. Ujian ketaatan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Kalian sudah tahu orang yang melanggar di hari Sabtu itu. Lalu kemudian Allah taala mengatakan faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka hukuman mereka ini ya maka jadilah mereka ini kera-kera yang hina. Para ulama menyebutkan ada dua makna di sini ya. Ya, di sini ada yang mengatakan bahwa mereka berubah jadi kera. Sifat dan bentuknya berubah, manusia berubah menjadi kera. Ada yang mengatakan bahwa yang berubah itu sifatnya. Dia tetap manusia, tapi sifatnya sifat kera. Itu apa sifatnya? Kera itu kalau dikasih satu minta kera itu rakus, congok, ya kan? Nah, itulah sifat mereka. Ada sebagian mengatakan Allah Taala bahwa sifat kera yang Allah berikan ya qiratan khasi di situ adalah di mana dia manusia tapi sifatnya seperti sifat. Tapi ada yang mengatakan Allah Taala alam dan kebanyakan mengatakan Allah rubah mereka langsung menjadi kera-kera yang hina. Bayangkan. Inilah Bani Israel ini. Nah, ahibati fillah, faja'alnaha. Nah, kami jadikanlah itu semua ya nakalan ya sebagai peringatan. Wa ja'ala Allah hadzal 'uquba nakalan lima baina yadayha bagi orang yang hidup di masa itu. Ternyata begini orang yang melanggar aturan Allah. Wa ma khalfaha dan bagi orang yang datang setelah ini kan pelajaran. Wa mau'izatan lil muttaqin. Ai man ba'dahum fataqumu 'alal ibadi hujjatullah wa liyartad'u an ma'asih agar mereka tidak berani lagi berbuat maksiat. Walakinna la takunu mau'izah nafi'atan illa lil muttaqin. Tapi itu semua perjalanan perubahan hukuman tadi itu tidak akan bisa menjadi ibrah kecuali bagi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah. Orang yang beriman yang bisa mengambil pelajarannya. Nah, wa amma man adahum fala yantafi'una bil ayat. Yang tidak beriman bertakwa tidak akan bisa mengambil faedah, tidak bisa. Karena hatinya tidak ada iman. Di hatinya tidak ada ketakwaan, tidak akan bisa mengambil ibrah. Nah, sebetulnya kan kejadian yang ada di sekitar kita ya itu semua adalah tanda-tanda Allah yang mesti kita ambil ibrah dan hikmahnya. Kejadian tsunami, gempa, ya kan, banjir, longsor, apalagi ya semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita. Ya seharusnya kita bisa mengambil hikmah ya bagi orang yang hidup di masa kita. Ingat, sejarah itu akan berulang. Sifat sejarah itu akan yatakarrar, akan berulang. Bila mana sifatnya dilakukan, walaupun pelakunya berbeda, masanya berbeda, tempatnya berbeda, tapi sifat perbuatannya sama, maka bisa jadi Allah akan memberikan hukuman yang sama. Ibrah bagi kita. Oleh karenanya sejarah itu berfungsi sebagai inspirasi, bahkan solusi bagi kehidupan kita. Kita tengok sejarah, kalau ini masalahnya, ini solusinya. Kita tengok sejarah, kalau ini kejadiannya, ini inspirasinya. Begitulah kita seharusnya. Ahibati fillah, rahimakumullah. Barulah kita masuk kisah yang mana dalam kisah inilah Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kisah Al-Baqarah ini menjadi sebab disebutkan nama surat ini surat Al-Baqarah. Naam, mari kita lihat. Wa qala Musa liqaumihi. Tatkala berkata Musa kepada kaumnya.
innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya kalian, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, lalu mereka berkata, atattakhizuna huzwa, apakah engkau mengejek kami, bahasa kitanya begitu ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh atau yang menghina orang-orang yang beriman. Nah, kisahnya ini panjang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh mereka ini menyembelih seekor sapi betina? Siapa yang tahu? Jadi ini kan ringkasan. Nah, disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, ya di antaranya tafsir Tabari, Ibnu Katsir juga disebutkan tentang dulu di masa itu ada seorang laki-laki yang kaya dan dia tidak punya keturunan, hanya ada satu orang sepupu atau ada hubungan keluarga. Nah, kemudian keluarganya ini membunuh si kaya yang punya harta banyak tadi agar dia mendapatkan warisan. Lalu dia bawalah setelah dibunuhnya kepada orang-orang. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan, supaya dapat warisan yang banyak tadi. Menunggu mati tapi belum mati, ya kan? Sementara dia berharap dia yang akan mewarisi harta dia. Dibunuhlah sama dia. Lalu kemudian dibawalah ke orang-orang, termasuk dia. Seakan dia tidak tahu, padahal dia yang melempar batu sembunyi tangan. Datanglah mereka semua kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, tanyakan kepada Rabbmu siapa pembunuh laki-laki ini. Nah, disinilah mulai cerita Allah uji mereka. Wa qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor. Lalu mereka berkata, langsung mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa? Kami minta bertanya siapa pembunuh ini, kamu suruh pula kami menyembelih seekor. Main-main aja kamu Nabi Musa. Nah, gitu kan. Ujian kepada mereka. Nah, hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa ini, di mana di masa itu ada seorang ayah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki harta kecuali hanya seekor sapi betina. Dan dia punya anak laki-laki satu orang. Lalu dia bilang sama Allah, ya Allah, aku lepaskan, aku titipkan sapi ini kepada engkau. Aku berharap nanti satu hari anaknya ini, ya karena tidak aku tinggalkan harta kecuali ekor sapi ini. Maka kemudian dilepaskanlah sapi itu di tengah hutan. Lalu kemudian, ya singkat cerita, meninggallah si ayah dari anak yang laki-laki ini. Anak laki-laki ini sangat berbakti kepada ibunya yang luar biasa. Di siang hari dia pergi mencari kayu, ya, ke hutan, lalu kemudian dijual. Uangnya dikasih sama ibunya. Bahkan anak pemuda ini, laki-laki ini, membagi malam dengan 3 bagian. Pertama dia tidur untuk istirahat karena kelelahan di siang harinya, ke hutan mencari kayu, dijual ke pasar, dapat uang, dikasih kepada ibunya. Yang kedua, membagi malam. Yang kedua adalah untuk qiyam, salat malam. Dan yang ketiga, setelah salat dia duduk di samping ibunya. Nah, lalu kemudian ya sang ibu mengetahui bahwa dia susah, lelah, ya hidupnya, ya kehidupan yang sederhana. Lalu kemudian singkat cerita bahwa ibunya menyampaikan bahwa kamu sesungguhnya ya adalah orang yang sederhana, nak.
bapak kamu tidak punya kekayaan apa-apa, tapi bapak kamu pernah meninggalkan seekor sapi betina di dalam hutan. Kalau kamu ingin mencarinya, maka carilah sapi itu, semoga kamu dapatkan. Dan orang tahu di situ ada seekor sapi, tapi setiap orang yang datang lari dia, tidak mau. Setiap orang yang datang lari, nggak mau didekati. Lalu kemudian sang anak ini pun, anak yang berbakti ini luar biasa, maka kemudian lalu kemudian dia pergi, dikabarkan oleh ibunya kisahnya tadi, pergi ke hutan. Lalu dilihatlah, bertemulah dengan seekor sapi betina tadi, dipandanglah oleh dia, lalu bicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah sapi betina tadi. Lalu terjadilah dialog. Ini adalah kisah yang disebutkan terjadi Israiliyat. Tapi kemudian inilah awal kisahnya, di mana terjadi dialog, jinak langsung sapi tadi. Lalu kemudian dibawalah ke rumahnya dan kata ibunya, juallah, maka dijuallah ke pasar oleh dia. Berapa harganya kata anaknya? Jual 3 dinar saja kata ibunya. Kamu tidak boleh menjual kecuali setelah konfirmasi dari ibu. Pergilah ke pasar. Lalu kemudian Allah menguji pemuda ini dengan diutus malaikat yang berubah menjadi manusia. Diutus bakti, dia ini betul-betul tidak, dia ini berbakti. Lalu ditawar oleh laki-laki tadi, berapa kamu jual sapi kamu? 3 dinar. Dengan syarat ibu saya ridha dengan harga itu. Kata yang pembeli, saya beli sapi kamu dengan 6 dinar, tapi tidak boleh dikasih tahu ibu kamu. Oh, tidak bisa kata dia. Ibu saya tidak membolehkan menjual kalau harga tanpa seridha dia, tanpa sepengetahuannya. Akhirnya baliklah dia. Dikasih tahu, Bu, bahwa ada orang ingin membeli dengan harga 6 dinar. Maka kata ibunya, bolehlah dijual, silakan. Pergi lagi dia ke pasar. Sampai di pasar, kata orang tadi, bagaimana? Ibu saya ridha dengan 6 dinar. Kalau begitu saya beli 12 dinar. Ditambah goh. Ada menawar tambah goh. Ditambah harga 12 dinar. Lalu kemudian tidak bisa. Ibu saya tidak mau menjual di harga saya menjual hanya di harga 6 dinar. Itu harga yang diridhoi oleh ibu saya. Kata dia, balik lagi ke ibu kamu. Bu, balik lagi dia. Kata orang itu dia membeli harga 12 dinar. Kata ibunya, itu bukan manusia, nak. Itu malaikat. Coba tanyakan, boleh tidak sama kamu kami jual sapi ini? Kalau boleh kami jual kamu, kalau tidak kami tidak jual. Maka disitulah kata malaikat, jangan dijual. Allah ingin mengangkat keluarga ini dari keluarga yang miskin menjadi terjadilah kisah kaum Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala nyazan masih waktu sedikit. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dasar orang Bani Israel disuruh menyembelih sapi banyak tak? Nah, nanti kita lanjutkan setelah azan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika pesan malaikat tadi bahwa jangan dijual, lalu kemudian terjadilah peristiwa di zaman Nabi Musa alaihi salam tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menguji mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Lalu mereka dasar memang orang yang tidak taat kepada perintah, lalu mereka berkata qalu du'u lana rabbak. Ini kan perkataan yang tidak menunjukkan adab. Mereka ud'u lana rabbak, bukan mereka katakan ud'u lana rabbana, enggak. Wahai Musa, ya, maka mintalah kepada Tuhanmu. Bayangkan itu. Ud'u lana rabbak. Ya, tanyakan, minta penjelasan dari Tuhanmu. Kan kata Tuhanmu itu kan menunjukkan bahwa itu hanya Tuhanmu Musa, tidak Tuhan mereka. Qillatul adab. Ya, tidak memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka minta? Mahia. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana sifatnya? Nah, di sini Nabi Musa alaihi salam mengatakan sifatnya innahu yaqulu, Allah mengatakan innaha baqaratun la faridun. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya, bahwa sapi betinanya tidak terlalu tua, la faridun wala bikrun, juga tidak terlalu muda. Makanya jangan bertanya tentang sesuatu yang akhirnya menyulitkan. Nah, awanum baina dzalik, pertengahan sifatnya itu. Tidak tua, tidak juga terlalu muda, bertengah-tengah. Fafa'alu ma tu'marun, sudah kerjakan tuh. Kerjakan sudah. Apa yang diperintahkan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan maka kerjakan itu. Faf'alu ma tu'marun. Mereka masih ingin minta penjelasan kepada Nabi Musa. Qalu du'u lana rabbak. Lagi-lagi mereka mengatakan, wahai Musa, ya, mohonkan kepada Tuhanmu, mintakan, tanyakan kepada Tuhanmu. Ya, ini lagi-lagi bahasanya nih menunjukkan tidak sopannya mereka kepada Nabi Musa alaihissalam.
yubayyin lana ma launuha. Kalau tadi disebutkan sifatnya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Sekarang sebutkan pula bagaimana warnanya. Masya Allah ya. Bertanya lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kalau begitu Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan dia sapi warna kuning pekat. Faqi' itu faqi'un launuha, sapi kuning pekat, tasurrun nadhirin, dan enak dipandang. Tiga sifatnya. Ya kan? Tadi tidak tua, tidak muda, pertengahan. Nah, sekarang ditambah dengan warna yang kuning pekat dan enak dipandang. Ini ya. Nah, di sini ahibati fillah rahimakumullah. Di sini Syekh Sa'di mengambilkan beberapa penjelasan ya tentang apa yang terjadi dialog antara Nabi Musa dengan kaumnya. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Mereka ingin minta lagi penjelasan lebih detail. Qalu du'u lana rabbak. Kalau begitu kata mereka, mohonkan kepada Tuhanmu ya, yubayyin lana mahi. Innal baqara tashabaha alaina. Ini agak samar sama kami nih. Yang mana Muhammad? Yang mana Nabi Musa ini? Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kami pasti tahu, kami bisa gitu ya. Ya kata mereka ini, ya sekarang yang penting kamu sampaikan kepada Tuhanmu. Ya. Sampaikan kepada Tuhanmu, insyaallah kami mendapat petunjuk. Artinya jelaskan seperti apa lagi, karena agak sedikit kurang jelas nih. Ini orang Bani Israel nih. Subhanallah. Makanya dalam kaidah kita la tas'alu an asya'in tuddalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu yang menyulitkan dirinya. Ya udah jelas perintah lakukan sudah. Nah, lalu Allah katakan kepada mereka, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusilur arwa wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Di sini ditambah oleh Allah sifatnya di mana sapi itu belum pernah digunakan untuk membajak sawah tanah, tusirul ard, dan juga belum pernah dipakai untuk mengairi sawah. Berarti memang mengairi sawah dengan sapi sejak dulu Bani Israel dipakai oleh orang Kiniga seperti itu, membajak sawah mereka ya. Ya, musallamatul la syiyata fi, tidak ada cacat. Sapi ya tidak pernah dipakai untuk membajak, juga tidak dipakai untuk mengiri air, dan tidak ada cacat. Lalu kemudian qalul ana ji'ta bil haqq. Bau kini jole wahai Musa katanya. Padahal mereka sudah kepayahan mencarinya itu. Fadzabahuha, lalu mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak mau menyembelih, tidak jadi menyembelih. Nah, kembali ke cerita yang tadi. Setelah dicari-cari seluruh sapi di kampung itu, hanya sapi yang dimiliki anak tadilah yang sesuai dengan sifat yang Allah sebutkan ini. Akhirnya mereka belilah sapi anak tadi ya dengan emas, dibeli dengan emas. Dalam beberapa riwayat disebutkan ya seberat kulit sapi itu. Banyak omer ya. Nah, dibelilah, lalu kemudian dibeli dan mereka sembelih, dan kulitnya dipukulkan
ke orang yang terbunuh tadi. Kan kisahnya tadi orang kaya yang dibunuh oleh saudaranya. Dia tidak punya keturunan. Nah, ponakan. Tapi dia lempar batu sembunyi. Tidak sabar. Ika menunggu pamanku meninggal terbilo-bilo meninggal. Dibunuh aja lah kini. Biar dapat harta warisan yang banyak itu. Lalu dia berpura-pura mengatakan kepada orang, ini paman saya dibunuh oleh orang. Lah, datanglah mereka kepada Nabi Musa menanyakan siapa pembunuh laki-laki kaya ini. Akhirnya Allah suruh mereka untuk menyembelih sapi. Inilah kisahnya itu sampai mereka bertanya bagaimana bentuknya, sifatnya, warnanya. Ditanyakan oleh mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Lah, setelah sifat tadi sempurna dijelaskan, qalul ana ji'ta bil haqq. Nah, baru kini engkau jelaskan wahai Musa dengan syarat-syarat sifat-sifat yang terang. Lalu akhirnya hiduplah laki-laki tadi setelah dipukulkan kulit sapi itu, lalu ditanyakan, siapa pembunuh kamu? Maka disebutkan fulan yang berada di sampingnya, togak di sampingnya. Akhirnya meninggal lagi dia. Itulah kisah, ya, kisah penyembelihan sapi betina, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan nama surat ini dengan surat Al-Baqarah, sapi betina. Itu kisahnya itu. Ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Quran ini sangat banyak menceritakan tentang sifat-sifat dan karakter orang-orang Bani yang sangat membangkang, yang sangat apa? Mereka ini orang-orang yang tidak memenuhi janji, khianat. Ya, kalau bersumpah tidak ada ditepati, kalau berjanji tidak akan mereka tepati. Itulah karakter orang Bani Israil yang karakternya keras kepala, tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh kepada perintah Nabi mereka. Oleh karenanya setelah itu wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan seterusnya nanti masih 3 ayat yang tersisa itu, dan insyaallah kita lanjutkan terputus. Jadi sehingga pembahasannya akhirnya Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, artinya dari situ ditanyakan kepada dia, dan akhirnya apa? Bicara, mengetahui, lalu kemudian meninggallah. Apa Bapak? Apa tuh? Hmm. Baik. Bagi jemaah tentu kalau jangankan dalam kondisi biasa pun boleh, apalagi dalam sholat juga begitu. Ya, dalam kondisi di mana seseorang terzalimi, dalam kondisi seorang terzalimi, dipukul atau bahkan sampai ditusuk, dibunuh, ya, maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk menolong saudaranya. Apalagi seorang imam yang sholat kemudian ditusuk oleh orang yang tidak dikenal, dan jangan orang gila lah nanti ujungnya kan. Kan di Indonesia ini kan begitu, ujung-ujungnya akhirnya orang gila. Nah, boleh, sangat boleh. Ya, seseorang membela, apalagi imam yang sedang sholat, ya, ditusuk oleh seseorang, batalkan sholatnya. Ya, kemudian ya, imam sudah terkapar di depan, masa kita melanjutkan sholat kita, kan begitu. Ya, seperti mana dahulu ketika zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lulu al-Majusi, ya. Dan kemudian bantu saudaranya, walaupun dalam keadaan di mana kita, ya, melihat, ya, jangan-jangan memang ingin membunuh banyak lagi daripada seorang imam. Hentikan, dan kemudian melanjutkan nanti, ya, dengan salatnya. Allah taala bisawab. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan
kepada kita kemudahan dan ukhuwah, keselamatan nyawa dan keselamatan jiwa dan keselamatan bagi kita untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik dan tenang. Nah, kalau ada orang yang curiga tolong ditengok-tengok. Ada orang-orang yang sakit-sakit nampaknya kan, orang yang masuk ke tempat-tempat ibadah kita, maka kemudian bantu untuk kita tanyakan dari mana dia. Wallahu ta'ala alam shawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.